Muhammad itu adalah manusia biasa, lakal basyari, tetapi tidak seperti manusia biasa. Kal yakut, Muhammad itu bagaikan jamrud, mutiara yang bengerlap. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah zul jalali wal ikram, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'il jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Ittihad yang kita cintai, yang insyaallah selalu mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan kasih sayang dan nikmat kepada kita yang begitu luas. Wabil khusus nikmat iman, Islam, ihsan, nikmat sehat wal afiat, diiringi taufik hidayahnya, sehingga kita bisa memenuhi panggilannya, mendatangi masjid-masjid Allah untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Insyaallah Jumat kita kali ini lebih baik dari Jumat yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya hingga yaumil akhir. Insyaallah kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, terlebih dahulu dari atas mimbar yang mulia ini khatib berwasiat, terutama untuk diri pribadi khatib sendiri, juga kepada para jamaah sekalian. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan intisalul awamirillah
wajtinabun nawah. Kita mengerjakan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita mendapat perlindungan dari Allah dari dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu, la ta'lamuna syai'an, namun kamu tidak mengetahui sesuatu apapun, tetapi Allah memberikan andil. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah la'allakum tashkurun. Apa andil Allah kepada manusia yang telah lahir ke muka bumi dari perut ibunya? Yaitulah pendengaran, penglihatan, dan kolbu hati. Untuk apa? Untuk agar orang tersebut merasa bersyukur kepada Allah, kepada kedua ipatnya. Ayat ini sangat unik. Allah katakan apa? Allah mengeluarkan, namun makna daripada yang demikian itu ialah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita lahir ke muka bumi ini dari perut ibu kita dengan jalan perantaraan asbab daripada dokter ahli, bisa melalui bedah sesar ataupun dengan normal. Nah, ini unik. Kemudian Allah katakan kamu belum bisa apa-apa, dikasihlah kepada kita pendengaran agar kita dapat mendengar segala kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Diberikan penglihatan agar kita belajar melihat alam, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, melihat Al-Qur'anul Karim, dan diberikan kolbu yang luar biasa. Di sini ditancapkan setitik nur Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah, patut dan seharusnya kita selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kemudian ada satu pertanyaan singkat. Mata wulida nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kapan dilahirkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nyambung dengan surat tadi dalam masalah kelahiran. Jawabannya, dilahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Tercatat dengan luar biasa, tersimpan dengan rapi. Siapa yang mencatat? Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia seperti kita lahir pun ada orang yang mencatat daripada identitas untuk kita ketahui dan untuk kita jadikan satu pedoman agar masuk dalam
istilah daripada bahwasanya orang itu adalah mempunyai keidentitasan yang sahih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa catatan Allah Subhanahu wa taala menandakan pada saat itu tahun gajah Rabiul Awwal? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fil Quran 105. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallah. Apakah kamu tidak mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah bertindak terhadap tentara-tentara bergajah? Bukankah Allah telah menjadikan tipu daya mereka menjadi sia-sia belaka, dan Allah mengirim daripada pasukan-pasukan burung ababil, di mana burung itu menyekam masing-masing batu-batu yang panas, kerak-kerak daripada neraka. Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Sadaqallahul azim. Itulah catatan yang sangat dahsyat pada saat itu kejadian dilahirkan Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menerangkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dengan bala tentara yang begitu kuat. Ada pasukan khusus. Untuk apa dia datang ke Mekah? Untuk merobohkan Ka'baitullah, yang menurut konon sejarah bahwa Raja Habasyah membuat satu gereja besar yang untuk supaya keinginan beliau atau keinginan raja itu tercapai, semua akan diarahkan kiblatnya kepada gereja tersebut. Lalu diketahuinya bahwa ada kota Makkah yang kecil di lembah gersang, namun di situ ada keistimewaan yang luar biasa, di mana dari seluruh penjuru selalu datang situ. Maka irilah dia ingin memusnahkannya dengan datang berbondong-bondong berpasukan, namun Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Lalu Allah kirim toyron ababil, menyengkram daripada bara dan kerak neraka, ditimpakannya kepada bala tentara tersebut hingga hancur lebur berantakan. Topi yang keras, bajak tembus, bahkan binatang gajahnya pun hancur luluh. Bahkan kisah tersebut, tanahnya saja di kota itu pada saat perbatasan itu tembus dengan batu as-sijil. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan pemeliharaan daripada Ka'bah oleh Allah Subhanahu wa taala, pemilik yang maha mulia, maha bijaksana, dan sekaligus memberikan pertolongan dan perlindungan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari cengkraman dan godaan serta kebusukan kafir Quraisy.
Jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada sebagian kecil merasa bahwa tak perlu menyanjung Nabi Muhammad, tak perlu berselawat kepada Nabi, tapi tak apa. Namun kita yang paham, kita yang yakin dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, kita tetap sangat memuliakan. Konon waktu Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah beserta beberapa rombongan, namun ada kaum muhajirin yang sudah lebih dulu bersampai di sana, disambutlah Rasulullah SAW daripada kaum Ansor, pembesar Ansor dan kaum muhajirin yang sudah datang. Tola'al badru alaina, tola'al badru alaina, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuliakan, sangat mencintai dan sangat mengharapkan daripada kaum muslimin yang sangat cinta kepada Rasulullah. Muhammadun basyarun la kal basyari kal yakut bainal hajari. Muhammad itu adalah manusia biasa, la kal basyari, tetapi tidak seperti manusia biasa. Kal yakut, Muhammad itu bagaikan jamrud, mutiara yang bengerlap. Bainal hajari, bukan seperti batu-batu kolar. Itulah perumpamaan daripada manusia, manusia pilihan. Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Lalu cintanya daripada Allah Rabbul Izzah kepada Nabi Muhammad, apa dikatakan? Kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak kujadikan alam ini beserta isi-isinya. Allah di dalam hadis qudsi dikatakan demikian, berdasarkan anta syamsun, anta badrun, anta nur fauqa nur. Engkau ya Muhammad laksana matahari yang menyinari dunia ini. Engkau ya Muhammad laksana bulan yang menyinari kegelapan. Anta nurun fauqa nur. Engkau ya Muhammad cahaya di atas segala cahaya. Maka pantas di dalam hadis qudsi, laulaka ya Muhammad, kalau tidak karena engkau ya Muhammad, tidak kuciptakan dunia, langit, bumi, lautan dan sebagainya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah cukup hanya Allah mengasihi daripada hambanya yang sangat luar biasa? Kal yakut, Nabi Muhammad pun demikian terhadap umatnya. Kasih sayang Nabi Muhammad pun sangat istimewa pada seluruh umatnya. Apa katanya? Man ahabbani kana mayal jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku,
kelak akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis kedua, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti akan masuk surga illa man aba, siapa yang akan mengikut masuk surga, kata Rasul, orang-orang yang selalu teguh pendiriannya kepada Al-Quranul Karim dan as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga selalu mengikuti ibadah-ibadah dengan kebaikan dan selalu mengikuti syarah daripada kenabianku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah pun memerintahkan di dalam satu surat, kalau engkau cinta kepadaku, kepada Allah, mau ibadah kepadaku, maka ikutilah nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang lain. Inilah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sambut kelahiran sang kekasih Allah Subhanahu wa taala dengan sukacita, dengan membuat satu wacana untuk syiar Islam yang al-haq. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu mendapat berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum taqabbal ya karim, innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim, barik ala Muhammad wa ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahu ala al-bari wa rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innahu qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tawwil umurana fi ta'atillah wa ahsin a'malana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa sahih ajsadana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah,
Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alladzi yadhkurkum was'alu bi fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.